Politik itu kejam, tapi Ibu Siri lebih kejam. Underwear Talk. Underwear Talks about ideas bersama Pojok Negeri Media, dan hari ini kita kembali lagi diskusi-diskusi ringan, santai, dan sumber yang kita undang langsung saja Ketua DPW Partai Umat Kalimantan Timur, Duyanto Purnomo Sidi. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat, oke. Nanti kita akan coba kulik-kulik secara pelan-pelan bagaimana sepak terjang Partai Umat, termasuk soal politik identitas. Tapi kita bedah dulu, siapa sih Mas Dwi ini? Alumni Unmul ya, Bang? Ya, Fakultas Kehutanan. Fakultas Kehutanan tahun 97. Angkatan 92. 92. Ya. Lulusan 97. Ya. Okay. Beliau sudah berpolitik sejak lulus kuliah ya? Ya. Bisa diceritakan, Bang, gimana? Ya, dulu karena 98 kan rame-ramenya reformasi, dan saat itu saya juga kebetulan ketua Badan Pengawas Senat Mahasiswa Universitas Munawarman. Jadi kalau eksekutifnya itu namanya Ketua SMUM. Mungkin kenal juga teman-teman ya, ada Sencihan. Nah, itu saya badan pengawasnya. Jadi DPRD-nya ya? Iya, DPR-nya lah istilahnya kan. Jadi namanya dulu tuh kesepakatan di sidang umum SMUM-nya disebutlah Badan Pengawas SMUM. Nah, saya ketuanya. Jadi kegiatan-kegiatan penggalangan untuk kegiatan reformasi itu juga kita ikuti, koordinasi dengan seluruh universitas di Samarinda dan sebagainya. Jadi setelah itu kita lulus, muncullah berdirinya partai-partai politik dengan adanya kebijakan Pak Habibie ya saat itu ya, melakukan reformasi di bidang undang-undang politik itu kan. Muncullah partai politik, dan kemudian saya menjatuhkan pilihan bergabung dengan partainya Pak Amin Rais itu. Itu di tahun 98. Berarti sudah lama sekali. Iya, sejak itu. Awalnya dulu 99 pemilu pertama, saya malah nyalonkan DPR RI. Sebagai anak muda baru lulus, saya ingin menampilkan itu sebagai wajah pemuda untuk di DPR RI, rencananya mewakili Kalimantan Timur kan. Itu di partai yang tadi ya? Ya. Dan hasilnya? Alhamdulillah dulu dapat kursi, cuma karena dulu sistem urutan kan yang nomor 1 dulu ada namanya Bu Nurdiati Akma, dari kebetulan dia memang pengurus pusat, hanya saat itu tinggalnya di Balikpapan karena ikut suaminya kerja di Balikpapan. Suaminya dulu ada tugas sebagai kepala di Balikpapan gitu. Ya, sekedar informasi, meskipun sekarang sebagai ketua DPW Partai Umat, Bang Dwi ini juga harus kita tahu dulu sempat di PAN ya, Bang? Iya. Sempat di PAN dari 98 sampai 2020 ya, 2020. Terakhir hampir sekitar terakhir di Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional. Itu kan kepengurusan 2015-2020. Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional. Iya. Kalau saya itu kan jabatan pusat, Mas. Iya. Akhirnya meninggalkan dan akhirnya membuat mau susah-susah membangun tuh kenapa? Kalau kita lihat kan sudah nyaman tuh. Kenapa ini kan ada dorongan perbedaan visi misi di dalam menginisiasi suatu perjuangan partai kan. Gitu aja. Dan Pak Amin Rais sebagai pendiri partai itu juga keluar kan, dan menginisiasi membentuk suatu partai namanya Partai Umat. Dan saya kemudian diminta juga menjadi bagian dalam penyusunan ADRT-nya Partai Umat dari luar Jawa itu. Salah satu tim penyusun ADRT dari Partai Umat saya gitu. Berarti Kaltim termasuk salah satu bagian inisiator dari berdirinya Partai Umat, dengan Mas Dwi masuk di situ. Waktu itu awal-awal siapa saja, Mas? Ada yang namanya Putrajaya, ada namanya Agung Mujin, ada Pak Gamari, Mas Hanafi Rais, kemudian dari Kaltara ada juga namanya. Cuma dia malah nggak gabung. Gitu. Jadi seluruhnya sebetulnya nanti tergabung, karena nanti kemudian menandatangani setiap
itu akte pendirian itu setiap provinsi harus ada wakilnya. Setiap Ada provinsi? 100 orang pasti. Pada saat itu deklarasi kita adalah di Jogja. Jadi seluruh perwakilan provinsi se-Indonesia ada. Itu di 2021. 2020 ya, menjelang itu akhir-akhir 2020 ya 2021 ya. Dan itu sudah deklarasi di sana. Itu menjadi bagian syarat kita mendapat akte pendirian partai dari Kemenkumham dulu. Kementerian Hukum dan HAM. Jadi seluruh partai kita harus punya perwakilan di seluruh provinsi, punya 75% di setiap provinsi itu kabupaten kotanya, baru 50% di setiap kabupaten itu. Harus ada kepemimpinan partainya, kepengurusan. Sudah ada terbentuk susunan organisasi Iya. sebelum kita daftar ke Kemenkumham. Dan setiap itu harus juga didasari dengan keterangan domisili dari lurah setempat. Misalnya kecamatan Kota Bangun, nah itu harus ada keterangan domisili dari Pak Camatnya, dari Pak Lurahnya saja bahwa ada sekretariat partai Di sana. Dewan Pimpinan Cabang Kota Bangun di ibu kotanya Kota Bangun misalnya di kelurahan apa gitu. Itu se-Indonesia itu. Nah, itu diverifikasi oleh Kemenkumham, nah muncullah akte pendirian partai. Karena nama partai pun harus dicek dulu ada yang punya udah gitu kan. Sama dengan kita mendirikan perusahaan lah. Kalau di dalam sistemnya itu ada harus diganti. Nah, saat itulah pilihan ke Partai Umat tadi. Kenapa saya masih belum dapat ini mantapnya ke umat? Apakah karena memang ini sudah pas dengan saya, atau lingkungannya saya lebih pas, atau bagaimana? Ya kita sama-sama melihat bahwa dengan terakhir peristiwa kita di partai itu kelihatannya kekuasaan sangat mendominasi ya, dan gitu yang mungkin tidak sepaham dengan kami. Kalau kita harus selalu tunduk kepada penguasa kan gitu. Dan pada saat itu memang beda pemahaman jalan dalam membuat regulasi dalam memimpin bangsa ini kan. Termasuk dalam memimpin partai juga. Iya. Ada beberapa hal yang tidak kita anggap tidak sesuai dengan kesepakatan kita dalam membuat ADRT, dalam kongres kan, aturan-aturan itu, sehingga kita lebih baik dan lepas dirikan partai aja baru gitu kan. Dan kita menekankan kembali untuk lebih kepada identitas kita sebagai yang, karena kita di Indonesia ini mayoritas Islam, nah kita ingin meulatkan tekad untuk mengilhami atau menginspirasi dari nilai-nilai keislaman itu menjadi bingkai perjuangan partai kita. Apa kendalanya ketika baru memulai, Bang? Kalau Mas Dwi adalah inisiator kan, apa kesusahan-kesusahan apa yang terjadi? Apakah ada atau langgeng-langgeng aja nih umat nih? Ya itu tadi, karena situasi masyarakat juga sudah lama terbuai ya, dalam artian situasi pragmatisme itu menjadi juga tantangan bagi kita kan untuk menjelaskan kepada masyarakat. Karena kebiasaan mungkin budaya itu yang sampai sekarang belum bisa kita libas kan. Kemudian sehingga itu menjadi tantangan untuk merekrut kader-kader kita. Tapi insya Allah dengan kita mencoba menggali dari teman-teman yang sepemahaman dan akan esensi perjuangan kita, insya Allah ya ada aja yang dapat. Masih tetap hakul yakin ya? Ya, insya Allah. Amin. Oke, kalau kemarin sempat ada Partai Umat tidak lolos, kemudian akhirnya lolos. Itu tapi Katim kan nggak termasuk. Mungkin itu bisa diceritakan sedikit bagaimana suasana umat waktu itu? Ya, tadi saya sudah katakan bahwa tahapan partai politik itu untuk jadi suatu partai politik itu hanya sebenarnya 50 orang sudah bisa mendirikan. Nah, itu di Kemenkumham. Jadi mungkin sekarang ada sekitar 100-an partai politik yang terdaftar di Kemenkumham. Tetapi untuk ikut pemilu ada syaratnya lagi, melalui verifikasi faktual oleh KPU. Jadi kita sudah punya badan hukum partai politik. Nah, kita daftarlah ke KPU untuk menjadi peserta pemilu. Itulah yang ada verifikasi faktual. Faktual, termasuk yang tadi seperti Kemenkumham, cuma ditambah dengan verifikasi faktual keanggotaan.
1/1000 dari jumlah penduduk suatu kota kabupaten. Jadi kalau Samarinda contohnya punya 900.000 penduduk, berarti kita harus menyampaikan kartu tanda anggotanya minimal 950.000 per 1.000, jadi 950 orang. Itu yang dicek faktual oleh pihak KPU. Dan kemarin sempat kendala ya? Ya, yang gagal dianggap tidak memenuhi syarat itu TMS, itu Provinsi Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur. Tapi akhirnya digugat ke Bawaslu dan akhirnya lolos. Iya, lolos karena ada indikasi kan menurut ada upaya memang kesengajaan, misalnya tidak dibantu, tidak diloloskan, sehingga itu dilihatnya apakah salah satu jegalan pertama untuk Partai Umat bisa masuk atau gimana? Kalau dari bincang-bincang di nasional dalam ya, kalau kita lihat dari berbagai hal yang viral di sosmed itu bahwa ada semacam instruksi semua partai diloloskan kecuali U katanya kan. Kecuali U itu siapa? Nah itu kan. Jadi ya ini kan lah, artinya kan jadi menjadi ini pertanyaan gitu kan. Oh, itu sempat masuk ya informasi itu ke dalam Partai Umat. Iya, tetap. Dan termasuk kami juga diteleponi kan dengan pengumuman KPU yang tidak meloloskan Partai Umat itu dari pihak keamanan nelpon kami juga, gimana Kaltim, ribut atau enggak. Biasa aja kita melakukan perlawanan secara hukum, konstitusi kan gitu, mencari fakta-fakta kembali untuk menjadi bahan gugatan. Tapi akhirnya bisa dilewati. Ya, dimediasi dengan Bawaslu dan akhirnya diverifikasi ulang dan akhirnya lolos. Injiritan. Tetap itu bukan hambatan berarti ya? Ya, bukan dinilai hambatan. Artinya apakah itu memang jalan Allah untuk menunjukkan kita juga, dan bagi kita nomor 24 itu juga menjadi hal yang sangat fenomenal karena ya sama dengan kan emas 24 karat. Oke. Itu tadi cerita soal bagaimana Mas Dwi akhirnya membuka perjuangan baru melalui Partai Umat. Kita nanti segmen kedua akan bahas soal bagaimana penjelasan soal politik identitas yang digaungkan Partai Umat melalui penjelasan dari Ketua DPW Partai Umat Kaltim. Jangan kemana-mana, tetap di Underwear Talks, Pojok Negeri Media. Underwear Talks, Pojok Negeri Media. Oke, masih setia Pak Dwianto Purnomo Sidi, Ketua DPW Partai Umat Kaltim. Tadi soal bincang-bincang kalau akhirnya meskipun sempat gagal dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Umat akhirnya bisa lolos menuju pemilu 2024. Ada tokoh-tokoh nasional siapa saja di situ, Bang? Kalau yang saya tahu kan Buniani ya. Buniani, kemudian ada Pak MS Kaban, mantan Ketua Umum PBB, mantan Menteri Kehutanan. Kemudian ada siapa nih? Ada Bang Chandra Tirta Wijaya, dulu anggota DPR RI juga dari Partai Lama, Ya, termasuk itu tadi ada, dan beberapa ketua DPW yang dulu dari Partai Lama kan. Itu masuk yang dari Partai PAN ya? Berarti irisannya masih jelas ya? Ada Ustadz Bukhari Muslim, ada Ustadz Sambo, nah itu tokoh-tokoh istilah penggerak dulu yang tergabung dalam 212, nah itu di situ. Oke, menarik karena disebutkan 212. bukan Wiro Sableng 212 ini. Kalau kita lihat dalam Rakernas atau apa itu, Ketua Umum Partai Umat kan ada menyampaikan kalau
Ya, saya politik identitas Ya. partai kami. Partai kami politik identitas. Ya. Dan ditegaskan lagi oleh Pak Amin Rais ya, Ya. memang demikian. Ini bagaimana turunan ke bawah? Apa itu arti politik identitas? Ya, hanya ingin memperjelas bahwa justru politik itu harus punya identitas kan. Kalau nggak punya identitas malah nanti organisasi tanpa bentuk. Mau kemana ini gitu ya? Ideologi ya? Identitas kita ya memang dalam ADRT kan disampaikan itu bahwa kita kan berasaskan Islam rahmatan lil alamin. Gitu kan. Jadi ingin bagaimana memperjuangkan nilai-nilai rahmatan lil alamin itu menjadi bagian inspirasi perjuangan politik dalam rangka mengelola negara kesatuan Republik Indonesia ini. Gitu. Karena nilai Islam rahmatan lil alamin itu bukan hanya orang hidup kan, orang menikmati benda mati, tanaman, tumbuhan, hewan menjadi bagian konsen kelestarian. Jadi apalagi orang hidup kan gitu. Artinya keanekaragaman hayati itu tetap menjadi anunya kita, berbeda paham itu biasa. Bukan menjadi menjadi musuh yang harus di bagaimana kan gitu. Nah, menjadi menarik Bang ketika gini. Jadi kan ini ideologinya adalah partai Islam ya. Iya, Islam rahmatan lil alamin. Kemudian tetapi tidak membuka tidak menutup kemungkinan non-Islam pun bisa masuk. Iya, jelas. Bisa ya. Iya. Kan sudah sebagaimana logo kita ini bintang itu kan ada dalam Pancasila. Dalam Pancasila itu bintang tuh di tengah. Ya kan? Pas kan. Jadi kita lebih Pancasila itu. Kalau misalnya ini, kalau ada rantai. Saya pernah baca juga Bawaslu dan KPU meminta untuk menghindari politik identitas. Ini seperti apa? Apakah bertolak belakang dengan background Partai Umat yang justru mengedepankan politik identitas itu perlu? Ya, kita nggak tahu nih KPU ini itu hanya sebagai bahasa komunikasi, statement, apakah dasarnya ada kan gitu. Karena yang kita tahu kan yang dilarang itu berkampanye di dalam masjid, menggunakan ayat-ayat untuk itu juga kita dilarang, dalam Islam juga melarang kan menggunakan ayat-ayat hanya untuk kepentingan politik, ya kan. Kita ini kan maksudnya identitas itu artinya bagaimana kita sudah menyatakan sama dengan kita Muslim itu declare dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan kita proklamasi, deklarasi bahwa kita ini Muslim. Gitu kan. Dengan Muslim itu la ilah hanya ada Tuhan itu satu, Allah Subhanahu wa taala. Menafikan Tuhan-Tuhan lain, kekuasaan bisa jadi Tuhan, harta bisa jadi Tuhan, wanita bisa jadi Tuhan kan. Kemudian Muhammad itu menjadi panutan kita dalam deklarnya Muslim. Nah, kita ini sekarang mendeklarkan Partai Umat, Partai Islam. Nah, supaya orang yang mau masuk pun lebih jelas. Ya kan? Yang mau jelas, teman-teman partai yang lain juga jelas, masyarakat jelas. Sehingga yang memang mau diperjuangkan dasarnya jelas. Kalau misalnya nanti dia melanggar kan justru terlihat. Oh, berarti dia sendiri melenceng dari pakem perjuangan dia kan. Berarti brandingnya itu sudah jelas ya. Iya. Kalau Umat itu adalah partai Islam. Dan mempertahankannya bagaimana kalau kita lihat? Karena kan kalau kita lihat politik itu kan kayak jual beli. Bagaimana kita bisa membeli suara dengan cara branding yang baik sehingga masyarakat yakin kalau partai ini adalah yang tepat gitu. Ya, karena keyakinan kita bahwa kita ingin memasarkan ide-ide Islam menjadi bagian pengelola negeri ini kan. Karena sudah 76 ya itu 45 tahun 78 ya. Ya. Kita merdeka ini kan masih banyak persoalan yang sebetulnya kita masih bagian kemungkinan penjajahan modern kan gitu. Penjajahan modern maksudnya gimana, Bang? Ya, dulu Indonesia itu dijajah oleh Persatuan Dagang Belanda aja kan, VOC ya. Ya. Menduduki kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ini kan. Akhirnya dikuasai perdagangan ini. Nah, sekarang kan kalau kita lihat situasi sekarang itu ketua umum kita ini sebenarnya ahli dokter IT kan. Nah, yang model-model kayak VOC itu kan dalam bentuk kayak misalnya online ini. Itu
berapa persen, hampir berapa persen itu sebagian besar pokoknya dikuasai bukan kita sendiri, gitu kan. Jadi medianya kayak platform-platform digital ya, itu dikuasai asing. Berarti situasi yang dulu tidak jauh berbeda dengan sekarang. Kemudian yang katanya oligarki dan sebagainya, yang nyatanya di Indonesia pun juga begitu. Itu kan sebagian besar bukan umat Islam. Gitu kan. Umat kita bangsa Indonesia mayoritas Islam itu menjadi pasar konsumtif saja. Nah ini menjadi yang selalu menjadi incaran dipergunakan oleh kepentingan lain untuk memasarkan produknya. Akhirnya kita nggak bisa mandiri, yang katanya berdaulat ya Kaltim aja yang katanya Kaltim berdaulat, berasnya istilahnya masih dari Jawa dan Sulawesi, yang gitu. Kita memosisikan berdaulat itu dalam rangka pemenuhan kemandirian pangan saja untuk provinsi Kaltim belum, tapi kita masih supply dari Jawa, dari ini. Nah dalam bentuk besar gitu, kedelai tempe aja mungkin dari Amerika itu, yang kita makan tempe itu kedelainya dari produksi Amerika, bukan dari Indonesia. Kalau dilihat sudah ada banyak PKS juga demikian, Gelora mungkin juga demikian, PKB, ya, dan ada pasarnya juga. Potensi umat ini gimana? Apakah masuk ke garis kelasnya atau gimana sih? Kita intinya membangun kesadaran pada masyarakat untuk pada bagian masyarakat yang betul-betul dalam hal ini ingin melakukan perubahan terhadap situasi bangsa ini kan. Artinya ya orang bilang oposisi lah terhadap pemerintahan kan. Yang ingin pemerintahan ini lebih kepada rakyat lagi. Ya, karena posisi sekarang kan banyak hal-hal yang belum bisa menjadikan masih terlalu tunduk dengan kepentingan oligarki tadi kan. Potensi kapitalis lah ya sebetulnya kan. Pemodal kan. Bagaimana hutan-hutan kita, seluruh potensi sumber daya alam kita yang menguasai hanya berapa orang saja. Berarti bisa dibilang partai umat ini lagi dimusuhin sama pemodal dong kalau gitu. Ya, karena kan bisa ini ngelawan pakem nih. Sebetulnya kalau saya ini kalau kita kembali kepada founding father kita menempatkan pasal 33 UUD 45 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam itu dikuasai negara dan koperasi pada perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, kita belum bisa menampilkan lembaga keuangan murni yang suku gurunya orang Indonesia asli, itu koperasi tadi. Koperasi itu kan sebetulnya penjelmaan dari penggabungan potensi pemodal dari masyarakat yang bisa menguasai aset-aset ekonomi tadi. Nah, ternyata kita kalah itu, koperasi nggak pernah hutan dikuasai lain. Kalau ternyata di luar negeri malah ada orang bisa menguasai hutan itu dari rakyatnya, itu dari pengelolaan koperasi. Nah, kita belum bisa. Jadi mereka para pemodalnya mulai mengumpulkan uang dari mendirikan bank. Nah, yang nabung di situ, yang nyimpan uang orang Islam. Uangnya dipakai oleh pebisnis yang kemungkinan adalah bagian daripada lingkaran bisnis dia, pemilik bank tadi. Jadi berputar di situ. Makanya kemarin ada kasus BLBI, kasus yang 98 ada bantuan likuiditas itu kan, ternyata beberapa anggunan yang dipinjamkan itu tidak sesuai. Negara mengeluarkan uang itu. Ketika masyarakat mau ngambil uang nggak ada, karena ada yang dilarikan ke luar negeri, ada dan macam-macam lah. Ini permainan tingkat tinggi. Buat rekayasa ini yang harus dipecahkan. Nah, ini apalagi situasi sekarang, kemarin dibuktikan yang PPAT Pak Mahfud pun menyatakan 300 triliun terjadi di Kemenkyu. Nah, itu juga menarik bagi kita di daerah. Di sini instansi vertikal itu yang banyak, yang kemungkinan terjadi berbagai proses aliran-aliran dana semacam itu kan banyak. Dan itu kurang terpantau mungkin. Itu yang disebut dengan korupsi pemasukan atau kehilangan uang kita dari segi pemasukan. Kan kita banyak lebih kepada belanja yang dicek oleh kejaksaan, polisi, KPK, ada belanja barang ini dikorupsi. Nah, dari segi pemasukan kan banyak, yaitu dari segi pajak. Orang yang seharusnya kena pajak 100 juta, bagaimana dihitung cuma bayar pajak 50 juta. Batu bara 1.000 ton, larinya 2.000 misalkan. Oke, berarti saya bisa ambil kesimpulan ini brandingnya Partai Umat, satu Partai Islam, kedua oposisi yang kelas. Iya.
Artinya mengembalikan kepada kedaulatan rakyat tadi lah sebenar-benarnya kan. Oposisi yang ada sekarang memangnya nggak kelas atau gimana? Ya belum ya. Belum nyaring. Ya kita intinya ingin menyempurnakan lah ya, menyempurnakan itu sehingga betul-betul keadilan. Makanya branding kita kan melawan kezaliman dan menegakkan keadilan, itu saja intinya. Berarti saat ini masih zalim. Masih banyak yang zalim, ada yang belum adil. Nah, itu yang kita ingin adilkan. Karena buat juga loh, ini kan soal ekonomi kan? Iya, termasuk itu. Apalagi karena umat Islam sebagai mayoritas penduduk di Indonesia masih dijadikan itu tadi bagian daripada pengumpulan mulai dari modal dan penggerakan istilahnya hanya masih belum dikuatkan ya. Artinya ekonominya, kemampuan usahanya belum. Berarti atensi dengan dua branding tadi, Partai Islam dan oposisi yang keras, itu Partai Umat yakin atensi untuk para pemilih memilih Partai Umat ke depan bisa besar. Memberdayakan masyarakat, itu karena ekonomi kita masih tergantung dengan kebanyakan pemodal besar tadi. Itu yang harus kita lawan. Dan kalau enggak begitu, kita akan begitu, petani kita lagi panen, berasnya turun harga beras. Seperti itu, petani kita nggak ada yang pernah kaya terus. Kalau di Amerika, mantan presidennya Jimmy Carter petani, ya kan? Petani. Oke, kita break dulu, nanti akan kita sambung lagi perbincangan dengan Ketua DPW Partai Umat Kaltim, Mas Duyanto Purnomo Sidik. Jangan kemana-mana, Underwear Talks, Pojok Negeri Media, oke? Ya, Underwear Talks, Pojok Negeri Media masih bersama kita, Mas Dwi. Saya langsung saja, Mas Dwi. 2024, kalau saya baca-baca itu, partai Anda itu menargetkan suara menyamai atau bahkan melebihi dari cikal bakalnya umat juga, Partai Amanat Nasional. Itu seperti apa? Ya tentulah semua partai berkeinginan untuk lolos parliamentary threshold ya, 4%. Ya itu memang targetnya. Kita di Rakernas kemarin harus itu. Itu nggak ketinggian? Insya Allah nggak. Karena memang cita-cita semua partai kan. Oke. Meskipun baru, kan kalau saya lihat 2021, 2022, 3 tahun lah itu. Ya dengan asumsi kekuatan kita hasil Kemenkumham sudah pernah diverifikasi, kemudian KPU diverifikasi, kan gitu. Dan basis data kita kemarin ikut verifikasi itu. Kemudian dukungan dari berbagai kesatuan-kesatuan beberapa aktivis-aktivis keislaman ya. Nah, itu kita harapkan bisa. Itu gimana posisinya? Apakah mencuri suara partai Islam yang sudah ada atau mencuri suara PAN yang sudah ada yang lain, atau posisi pemilih baru yang kira-kira bakal lebih banyak ke umat kalau hitung-hitungannya? Terus terang kalau dalam strategi rekrutmen caleg kita ini untuk mencari situasi itu adalah kita juga ingin mengedepankan kalangan milenial ya. Kita di skor kita itu anak muda yang mau nyalonkan dia punya basis massa. Artinya skor kita penyusunan caleg itu nanti walaupun ini nanti kita belum tahu sistem suara terbuka pemilih terbuka atau tertutup, tapi kan tetap harus ada nyusun caleg tuh nomor 1, 2, 3. Nah dalam nyusun urutan itu ada namanya scoring. Nah, ada yang pendiri berapa persen, umur, kemudian gelar akademik, bukan gelar, maksudnya kependidikan, kelulusannya, itu menjadi skor juga. Baru program pemenangan pemilunya bagaimana, nah itu ada skornya. Jadi dinilai ya, dirapotin gitu ya. Perempuan dan pemuda milenial itu punya afirmasi, kebijakan afirmasi, keberpihakan yang diberi skor tertentu. Gitu. Karena pemilih kita itu juga pemuda dan memang kita ingin menampilkan Indonesia baru yang anak muda ini yang harus memimpin ke depan kan. Berarti memang dari
ketokohan caleg-caleg yang diunggulkan nanti gitu ya. Dan ketua umum kita ini kan termasuk yang termuda. Ridho Hamadi. 38%. 38 tahun. Nah. Itu mantunya Pak Amin ya? Ya. Mantunya Pak Amin. Lulusan doktor dari Austria. Sejauh ini nama-nama caleg yang sudah masuk siapa aja Bang? Mungkin dari saya masuk ke ini dulu deh. Kalau untuk Kaltim yang saya tahu dari Kaltim. Kalau untuk RI udah 3 orang. Siapa aja tuh? Ada Pak Jafar Hama, Dr. Sudirman, sama Delvina Triagustin, Magister Komputer. Itu untuk Dapil Kaltim. Untuk RI. DPR RI. Slotnya ada 8. 8. 3 sudah daftar. Iya. Untuk Kaltim deh. Ya nanti itu salah satunya ada Pak Hatta Garit, mantan Wakil Bupati Pasir, itu juga. Sudah masuk di DPRD. Ketua DPD Pasir kebetulan. Oh, oke. Siapa lagi? Terus ini Rahmat Santoso, mantan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, itu masuk di Partai Umat Golkar. Bisa ke DPR RI atau DPR Provinsi, ini mesti kita belum tahu. Siapa lagi? Di mana? Kalau di Bontang lumayan dari teman-teman saya dulu di Partai Lama juga banyak masuk. Iya. Kutai Kartanegara juga gitu. Itu untuk proses penyetoran nama sampai kapan? Kalau di internal partai akhir Maret ini harus selesai sebetulnya. Disetorkan untuk ikutin pendaftaran dulu karena kita kan ada proses rapat di tingkat 1, tingkat 2 di kota kabupaten, kemudian nanti dibawa ke provinsi, kemudian nanti kita bawa ke DPP untuk disahkan. Itu di tanggal di awal April udah di pertengahan April lah ya. Nah, nanti setelah ada pengesahan dari DPP baru kita bisa masukkan ke KPU. Totalnya berapa itu? Mungkin bisa disebutkan untuk Kaltim untuk DPR RI 8, DPR Provinsi 55. Samarinda itu 45 orang, Balikpapan 45, Kukar 45. Kemudian daerah lain tuh rata-rata 30. Ya, kecuali yang kayak Mahulu tuh 20, kecil kan penduduknya. Kalau itu kan sebentar lagi tuh. Kalau kita lihat ini sudah bulan masuk bulan Maret. Kalau April sudah setor 45 banyak juga loh, Mas. Iya, ini makanya lagi gerilya semua nih teman-teman daerah ini. Lagi selalu menginventarisir untuk kita ada grup WA, ya di situ saling sering informasikan. Itu gimana? Apakah mencari kandidat yang sudah lama pernah berpartai atau yang baru atau gimana sih? Ya, dua-duanya. Karena ada juga situasi sekarang juga menyebabkan banyak orang yang kayak khawatir masuk dunia politik kan. Nah, ini yang menjadi bagian PR kami juga di Partai Umat. Dan kebanyakan kebetulan yang ketua-ketua partai saya ini di daerah kabupaten juga orang-orang baru. Artinya murni belum pernah berpartai. Sebagian aja ada yang pernah, tapi banyak yang malah belum pernah. Nah, dengan kondisi gitu, yakin ini bisa melebihi PAN? Insya Allah. Kalau untuk ini mah, tadi Mas bilang 10 kabupaten kota, itu kan nggak semuanya didominasi oleh Islam. Kita lihat ada Mahulu yang kalau secara geografisnya itu jauh, selain jauh juga basic background religinya juga bukan Islam gitu. Strateginya di sana masuknya gimana tuh? Kita buka peluang untuk ketuanya nggak? Dari non Muslim nggak apa-apa. Itu jadi, meskipun Partai Umat jadi nggak ada masalah ketika DP kalau kabupaten DPD ya. DPD-nya ketuanya non Muslim. Iya. Nggak ada masalah. Itu sudah arahan dari pusat juga ada kejadian gitu di daerah provinsi lain. Ada di Irian, di Papua. Iya, karena memang NTT. Jadi kita nggak ada masalah dengan itu. Karena tetap terbuka. Jadi karena tetap semua partai harus berdasarkan Pancasila kan, berdasarkan anunya tuh, landasannya. Iya. Ajasnya aja kita Partai Islam, rahmatan lil alamin. Tapi tetap berdasarkan kepada Pancasila. Jadi dan bintang kita kan memang sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Di burung Garuda tuh kan. Bintang. Tapi ada anggota yang non Muslim sejauh ini? Ada. Jadi dulu waktu kita pertama kali berdirinya partai ini kan ada
pakai online, pendaftarannya online. Ya itu ada yang daftar sendiri. Artinya bukan kita yang ngajak, artinya mungkin ya sendiri ada yang ngisi kan. Masuk pakai ke dalam aplikasi. Katolik itu ada anunya agamanya itu. Jadi nggak jadi masalah. Mungkin dia juga senang dengan Pak Amin atau apa kan? Kita nggak tahu alasannya apa ya. Tapi yang pasti dalam sisi keputusan partai boleh ya. Ya boleh, nggak jadi masalah. 10 kabupaten kota itu yang paling besar kira-kira apa? Kalau dari sisi suara? Ya kita tetap semuanya sama lah. Cuma ya karena penduduknya aja beda kan. Kalau Samarinda banyak ya Samarinda, Kukar, Balikpapan tuh menjadi potensi banyak gitu kan. Apalagi ya kehidupan teman-teman jemaah pengajian juga banyak di sini yang mendukung itu kan dari Partai Umat. Agenda kerjanya lebih banyak di masjid atau di tempat ibadah atau gimana? Enggak. Lo kan tadi abang bilang pengajian. Oh iya. Ya pengajian kan rumah-rumah bisa. Terus bahkan kita setiap Jumat kan pakai Zoom meeting kan dari pusat. Namanya Itu pengajian dipimpin taati. Ya dari Buniani. Ya, Buniani itu sebagai moderator. Ya Pak Amin pengantar. Mas Hanafi Rais itu zikir paginya. Oh itu setiap Jumat. Pak Amin subuh di sana ya. Jam 5 di sana berarti di sini jam 6. Semua DPW Iya, ikut pakai Zoom meeting. pengajian Zoom. setiap Jumat. Jamaah Zoom meeting. Jamiah. Itu Buniani sekarang apa di Partai Umat? Pimpinan pusat juga. Saya lupa posisi ketua atau wakil ketua ya. Tapi dia aktif ya? Kalau majelis suronya Pak Amin Rais. Kalau sekretaris majelis suro tuh Ustadz Sambo. Ustadz Sambo. Nah, Ustadz Sambo itu yang dulu sering aktif di 212. Mas Hanafi itu keluar juga dari partai lama, sudah jadi anggota DPR itu. Juga keluar. Hanafi Rais. Nah, itu yang sering mimpin zikir pagi lewat Zoom itu. Nanti baru ketum kalau hadir baru Pak Amin. Pak Amin rajin, insyaallah terus berapa kali ini saya ikut taat. Namanya pengajian taati. Di setiap Jumat. Ya, setiap Jumat pagi. Kalau anaknya Pak Amin kan yang nggak ikut cuma Mas Mumtaz. itu dia masih di PAN. Ya, di PAN. Kenapa itu dia? Perbedaan pandangan. Jadi Padahal anak kandung kan? Iya. Sama Julhas juga kan besan kan? Iya. Sama ada yang anak kandung tapi beda anunya kan. Bukan ideologinya udah sama ada juga. Kalau kita kembali lagi Mas ke target yang di Anak biologis dan anak ideologis kan ada kan? Beda kan? Oh iya. Dia anak biologis ternyata bukan anak ideologis ada. Berbeda ideologisnya. Iya. Kalau tadi strategi untuk bisa melebihi PAN di Kaltim sendiri itu, kalau Mas Dwi ngapain aja di Kaltim ini? Hari-harinya itu seperti apa? Atau lebih banyak Zoom meeting kah? Lebih banyak kunjungi pengajian atau gimana sih? Ya sebetulnya kan semuanya itu saya rasa semua partai sama lah. Meningkatkan jaringan ya. Karena khusus untuk ini, karena kan Mas Dwi baru membangun ini. Beda sama yang lain kan sudah jalan sistemnya. Kalau ini kan pendekatan terhadap berbagai kelompok-kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, ya kan, tokoh agama, perempuan, pemuda. Kita tawarkan mereka untuk karena kita ini menghadapi pemilu dan harus sudah siap menghadapi tahapan dan yang paling dekat ini ya pencalekan. Iya. Jadi mau tidak mau ya kita memang mengarahkan itu untuk pertama menawarkan diri untuk bisa menjadi caleg dari Partai Umat. Karena dengan dia menjadi caleg, harapan kita dia bisa membawa misi-misi perjuangan Partai Umat dan dia juga bisa menjelaskan kepada konstituennya kan, para jemaahnya dan sebagainya kan. Dan dengan membentuk jaringan itu ke struktur partai kita lengkapin, kalau bisa sampai kelurahan di tahun 2023 ini akhir. Sampai kelurahan. Seluruh Kaltim, gitu kan. Walaupun target kita maunya kita sampai ke RT, tapi itu menjadi hal yang sangat perjuangannya sangat berat memang. Nah, karena ujung tombak daripada suara pemilih itu ada di RT, di tingkat TPS, kan gitu. Dan dengan adanya jaringan itu juga dalam rangka menghimpun simpul-simpul aspirasi masyarakat. Kalau nanti kita jadi menduduki jabatan-jabatan politik, nah, kita enak punya informasi yang valid dari tingkat partai kita sendiri. Gitu. Tokoh besar Kaltim yang mungkin diincar siapa?
Apakah ada ke depan yang mau masuk Partai Umat? Wah, sudah kita cari yang sepisi kita, dan lagi memang sebagian sudah bergerak di partai-partai lain. Siapa tahu besok-besok saya dengar Awang Faruk misalnya masuk ke Umat atau siapa gitu. Kalau yang pernah mendapat pendudukan pejabat di pemerintahan ya Pak Hatta Garut itu, yang mantan wakil Bupati Pasir. Bupati Pasir. Iya. Selebihnya belum ada ya? Belum. Yang lainnya ya, ada bergerak di bidang keormasan tuh ya, yang tadi Dr. Sudirman, itu kan dia aktif di pendidikan tuh apa namanya? Dewan Pendidikan, Dewan apa itu? Oke. Nah, terakhir Mas, kemarin di Rakernas itu kan sudah ada statement dari keputusan Partai Umat untuk mendukung Anies. Apakah sudah diturunkan ke bawah, ke DPW, per daerah atau seperti apa? Atau masih hanya keputusan di Jakarta saja? Belum ada nyampe? Karena Rakernas itu kan dihadiri seluruh Indonesia, jadi sudah otomatis. Gitu kan itu hadir Pak Anies juga, dan kemudian nah di partai kita ini istilahnya dalam hal kekuasaan itu ada di Majelis Suro, dan diketuai oleh Pak Amin Rais. Jadi aspirasi yang ada di Rakernas itu kemudian dimusyawarahkan di Majelis Suro. Nah, keputusan tentang itu kemudian melahirkan Partai Umat menyimpulkan untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Majelis Suro ketuanya, anggotanya siapa aja tuh? Yang itu termasuk Pak Anies, Pak Amin Rais, kemudian Ustaz Sambo, MS Kaban, itu. Di antaranya itu. Ini dan beberapa ulama di sana. Bakal ada efeknya ke suara umat kah si Anies ini, atau dengan mendukung Anies Baswedan? Kita lebih kepada karena melihat situasi Pilpres dekat, saya rasa Majelis Suro berpikiran siapa yang paling pantas untuk menjadi presiden, itu aja. Tidak ada efek pengaruh mau suara kita atau tidak kan gitu. Tapi ini bagian daripada kita mengajak keluarga besar umat untuk mendukung Pak Anies, gitu aja. Jadi mendukung ke Pak Aniesnya gitu kan. Karena belum bisa ngusung juga. Iya, ngusung. Kalau program teknisnya nggak ada ya, belum ada. Untuk bagaimana misalnya Anies beberapa bulan sekali kesini bersama umat atau seperti apa? Belum, karena mungkin juga Pak Anies masih posisinya memastikan ini ya kan, perahunya ya, gitu kan. Ini kan belum, namanya kan belum baru calon istilahnya, kan belum betul-betul calon kan? Mau dikatakan belum dicalonkan lah ya, karena persoalan politik ini memang berubah-ubah juga kan, terus kita lihat. Oke, jadi masih tetap akan membawa brandingnya untuk partai Islam dan oposisi yang nyaring. Karena bagi kita dan Pak Amin Rais kan bahwa berpolitik itu memang dalam kerangka ibadah, jadi tidak terpengaruh dengan yang lain-lain. Bahwa hidup mati dalam rangka ibadah kepada Allah, termasuk dalam bidang politik. Gitu. Oke. Jalankan itu aja. Ada statement terakhir Bang terkait Partai Umat. Yang saya tangkap adalah Partai Umat tetap akan pada brandingnya dengan melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Dan politik itu bagian daripada ibadah. Jadi ya kita niatkan, makanya dengan niat ibadah itu hal-hal yang terkait dengan pelanggaran yang diharamkan tentu diupayakan dan pasti diharamkan gitu loh, supaya tidak karena brandingnya sudah ke situ dan nggak akan berubah-ubah lagi gitu kan. Iya. Nah itu harus dipahami, kita pahamkan juga kepada seluruh konstituen dan yang kita ajak. Kalau ini yang kita bawa gitu ya, supaya nanti ketika masuk ya sudah paham. Dan kekuasaan kita ada di Majelis Suro, menjadi panduan kita. Ya, itu saja mungkin perbincangan kita dengan Ketua DPW Partai Umat Kaltim, Duyanto Purnomo Sidi. Poin yang saya dapat, pertama, Partai Umat tetap pada brandingnya, partai yang Islam rahmatan lil alamin, politik identitas, kemudian melawan kezaliman, dan bergerak sebagai oposisi yang keras ya Bang ya. Tapi ada yang menarik tadi, kalau tidak harus, bahkan kalau misalnya ada non-Islam yang mau gabung juga
terbuka ya, bukan adalah hal, bukan nggak dimusuhin gitu Mas ya. Terbuka gitu tetap. Kita akan lihat bagaimana Raihan di 2024 targetnya adalah bisa melebihi atau menyamai suara dari Partai Amanat Nasional. Sekian dari saya, Anjas Pratama dan Mas Dwi Yanto Purnomo Sidi, Ketua DPP Partai Umat Kaltim. Sampai jumpa lagi di next. Allahu Akbar, merdeka. Siap. Underway Talks, talking about idea.